Gus, kenapa nggak bilang hukum yang berat, Gus? Kenapa enggak? Kasih hukuman seberat-beratnya. Keras ngomong, Gus, teriak, Gus. Kasih hukuman seberat-beratnya. Keras, Gus. Itu aja bang, itu bang. Elmi, masuk Elmi. Gus mau balik ke Aceh. Bentar dulu, belum boleh kan, belum sidang, belum selesai. Nggak apa-apa Wawa, biarin aja. Agus udah maafin kesalahan dia, biarin Wawa. Agus. Biarin. Ini pun karena lidah lisan Agus sendiri yang berbuat seperti itu, gitu Nggak kan. boleh kalau belum Cuman sidang. Agus kepengen, Agus menggunakan uang donasi Agus itu buat kehidupan Agus sama istri Agus. Boleh Agus ambil gitu ketika nanti Agus pulang ke Aceh. Gus, kenapa nggak bilang hukum yang berat, Gus? Kenapa enggak? Kasih hukuman seberat-beratnya. Keras ngomong, Gus, teriak, Gus. Kasih hukuman seberat-beratnya. Keras, Gus. Itu aja bang, itu bang. Elmi, masuk Elmi. Sabar. Ya, sini aja, Pak. Istighfar, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam cuplikan video tadi kita menyimak bagaimana seorang ekspresi yang ditunjukkan oleh seorang Agus Salim ketika berada di depan kamera. Ini momen ketika Agus Salim ini dihadirkan dalam sidang kasusnya dengan Adji ya. Dan ketika kita menyimak kembali dalam cuplikan video beberapa waktu yang lalu, ketika ada uang donasi itu, apa yang dia bilang? Dia tidak peduli dengan Adji yang dia inginkan agar dia segera pulang ke Aceh. Tetapi disinilah bukti bahwa seorang Agus Salim memang benar-benar rakus, benar-benar tamak. Dia sangat menginginkan uang itu. Uang 1,5 miliar yang saat ini berada di rekening yayasan, itu diinginkan oleh seorang Agus Salim agar dia bisa bawa pulang ke Aceh. Jujur, apa yang ditunjukkan oleh Agus Salim dalam cuplikan video ini sesungguhnya adalah perilaku kemunafikan yang didramatisasi oleh seorang Farhad Abbas, di mana ketika seorang Farhad Abbas mengatakan bahwa ayo Gus, kuat, kencangkan suaramu Gus. Kok bisa ya ada kuasa hukum atau ada sosok advokat yang punya sikap guyonnya seperti itu kepada kliennya, meminta kliennya untuk menangis. Apakah supaya bisa dikasihani? Jujur Gus, di mata saya, Anda mau menangis, Anda mau hidup di kolong jembatan, atau Anda mau mati sekalipun, saya tidak peduli. Sekali lagi, saya sudah terlanjur sakit hati dengan dramatisasi yang Anda lakukan selama ini, dengan sandiwara yang Anda lakukan selama ini. Sudah terlalu banyak kebohongan yang sudah Anda produksikan. Sudah terlalu banyak kemunafikan yang telah Anda pertunjukkan kepada masyarakat Indonesia. Dan sudah terlalu banyak hal yang telah Anda lakukan yang menyakitkan para donatur yang telah berempati untuk meringankan beban penderitaan Anda. Sehingga bagi saya secara pribadi,
Anda mau disiram tambah dengan air keras sekalipun, Anda mau masuk liang lahat sekalipun, Anda mau hidup di kolong jembatan sekalipun, bagi saya Anda itu tidak berarti lagi. Jadi stoplah. Anda membuat dramatisasi, membuat sandiwara dengan menangis, mengekspresikan diri Anda seolah-olah Anda yang paling bersalah dan lain sebagainya. Sesungguhnya masyarakat Indonesia ini sudah muak dengan Anda. Sudah muak dengan kuasa hukum Anda yang bernama Farhad Abbas. Sekali lagi, kami masyarakat Indonesia mengikuti perkembangan kasus ini sesungguhnya sudah muak. Mari kita simak lagi cuplikan video berikut ini. Mudah-mudahan hakim mengabulkan apa yang jadi tuntutan jaksa ya. Ya. Udah. Ayo. Sedih boleh tapi jangan berlebihan ya. Sudah sabar. Sabar ya, sabar. Lagi lanjut sidang, Bro. Udah minum air. Ngomong ketemu keluarganya Gus, minta ganti dia. Biayanya kan sudah ada Gus. Kenapa Gus? Biaya. Hah? Jadi teman-teman, intinya Agus itu minta hukuman yang seberat-beratnya, ya Gus, gitu kan? Nah, tadi memang mereka membantah seolah-olah kalimat itu, tapi ketika hakim mengatakan kamu benar menyiram air keras kan, ternyata benar gitu. Kemudian dia mengatakan bahwa hanya teror badan. Jelas. Ya, Ke Bang Barat. sama Kiki. Ini aja. Gimana Kiki? Gimana? Terus Menceritakan kembali kejadian kamu disampaikan sama hakim, sekarang tinggal tunggu proses yang kamu berdoa ya. Kamu seharusnya sudah lega ya, udah plong, mudah-mudahan kamu sampaikan ke hakim, kemudian hakim yang proses ya. Ya, udah kamu jangan nangis jangan masalah ya. Oke, udah kamu semangat, kamu berdoa, mudah-mudahan hakim akan memberi keputusan sesuai apa yang kamu inginkan ya. Udah, dan tetap nangis lagi, udah enak, kamu udah plong, udah kamu sampaikan ke hakim ya. Udah. Bel sidang. Biar istirahat dulu lah. Iya, yang dibantah itu kan tadi kata-kata yang disampaikan oleh Agus pada saat itu kan tidak sesuai, tidak lengkap lah. Kan? Saya bisa sebutkan di sini. Boleh Bang, tidak apa-apa. Itu ada kata tai, anjing, bangsat tuh, gak becus, pulang sana. Ini bukan kata saya ya, tapi di dokumen perkara. Kata-kata itu dilontarkan oleh Agus kepada Haji. Iya. Itu menurut dokumen BAP yang disampaikan
Agus kepada penyidik atau Aji kepada penyidik? Itu dokumen yang disampaikan dari Aji kepada penyidik dan langsung ditranskrip ditaruh pada dakwaan jaksa. Nah itu yang akhirnya saya coba mungkin siapa yang tidak tergoncang gitu kan melihat akhirnya dari perlakuan yang dia lakukan itu mengakibatkan seperti tadi ya. Karena saya juga baru melihat sepertinya dalam satu momen bersamanya baru ini antara Aji dengan Agus kan setelah kejadian itu kan. Karena kan sebelumnya mereka tidak pernah bertemu lagi. Saya lihat tadi juga Aji agak sedikit bergetar gitu ya kan, agak dekat sama saya kan, dia juga seperti ya nangis juga melihat kondisi Agus. Jadi kalau secara pribadi ya sangat menyesal. Kalau penyesalan sangat menyesal, itu berulang-ulang saya sampaikan. Dia sangat tai, anjing dan bangsat. Itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh seorang Agus Salim yang membuat Aji sakit hati, hingga pada akhirnya Aji pun berinisiatif untuk mencari air keras guna menyiram si Agus Salim ini. Pemirsa sekalian, dari cuplikan video tadi, bagi saya secara pribadi ya, apapun yang diekspresikan oleh seorang Agus Salim sama sekali tidak membuat saya bersedih. Sama sekali tidak membuat saya merasa kasihan dan lain sebagainya. Karena bagi saya secara pribadi, perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh seorang Agus Salim saat ini, itu semua hanyalah sandiwara semata. Itu semua hanyalah dramatisasi semata. Kenapa saya harus katakan bahwa ini semua adalah dramatisasi? Ini semua adalah sandiwara. Karena kebohongan dari si Agus Salim ini sesungguhnya sudah seringkali terungkap. Beberapa waktu yang lalu heboh tentang rekaman suara yang beredar tentang pernyataan dari seorang Agus Salim bahwa dia mau main cantik. Ini sesungguhnya sudah menunjukkan bahwa seorang Agus Salim ini adalah pribadi yang tidak baik. Sosok manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih. Coba kita bayangkan, seorang Agus Salim yang adalah korban, dengan begitu kejamnya, dia melaporkan Pratiwi Novianti ke pihak penegak hukum. Apakah manusia seperti ini masih punya hati nurani? Ataukah contoh yang lain? Penggalangan uang donasi itu dipergunakan untuk biaya pengobatan. Tetapi apa yang dilakukan oleh si Agus Salim? Dia mengirim uang itu kepada ibunya. Dia membayar cicilan bawahnya di bank. Belum lagi bayar uang sekolah, belanja online, dan lain sebagainya. Sehingga bagi saya secara pribadi, ekspresi apapun yang ditunjukkan oleh seorang Agus Salim, bahkan dia mati sekalipun, dia disiram tambah dengan air keras sekalipun, saya sama sekali tidak menaruh rasa ibah kepada manusia pengecut seperti ini. Karena bagi saya, manusia-manusia seperti Agus Salim ini sebenarnya tidak layak untuk dibela. Sehingga saya itu mengecam keras ketika kemarin ada isu bahwa Pratiwi Novianti bersama para kuasa hukumnya dan Agus Salim bersama para kuasa hukumnya akan melakukan aksi damai. Dengan catatan bahwa uang donasi itu akan dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dari si Agus Salim. Itu yang sama sekali saya tidak terima. Kalau Pratiwi Novianti dan Agus Salim mau berdamai, silakan. Tetapi penggunaan keuangan itu tidak pantas dan tidak amanah atau tidak berkah lagi bila dipakai untuk biaya pengobatan dari matanya si Agus Salim. Sehingga dengan demikian, sesungguhnya yang kita ikuti tentang perkembangan dari kasusnya Tenovi dan Agus Salim ini, kita sesungguhnya hanya mau tahu tentang penggunaan uang donasi itu. Karena hasil polling dari donatur, mereka sudah mengatakan dengan tegas bahwa uang itu mau diserahkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan. Artinya donatur memang tidak mau lagi bahwa uang itu dipakai untuk si Agus Salim ini.
Lalu ada harapan dari seorang Agus Salim dalam cuplikan video tadi, bahwa dia bisa mendapatkan uang donasi itu. Inilah ciri khas manusia serakah, manusia yang tidak tahu malu, manusia yang urat malunya sudah putus. Dan manusia-manusia seperti ini disiram tambah dengan air keras sekalipun, sama sekali tidak akan merugikan orang lain. Pemirsa, berikut ini saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak tanggapan dari seorang Farhad Abbas terkait dengan kehebohan yang terjadi hari ini, bahwa ada donatur yang mengalami keguguran itu. Dan di sini bahkan seorang Farhad Abbas dia akan mengancam untuk melaporkan akun Faktual News. Mari kita cek videonya. Rekayasa mengumpulkan satu sosok yang saya katakan itu adalah hoax, fitnah, dan merupakan hanya rekayasa. Kalau seorang pengacara yang benar, kalau ada yang mengaku pernah dilaporkan oleh Farhad, kemudian dipanggil polisi, kemudian menggugurkan kandungannya, bukan langsung kami siap akan membela melawan Farhad, menjadikan ini saatnya Farhad kita hancurkan. Tidak seperti itu. Kalau pengacara bilang, kamu siapa? Kamu donasi, donatur, mana sumbanganmu, bukti sumbanganmu mana? Nah ini berapa? 7.000 perak, 10.000 perak, atau 1 juta, atau 100 juta. Kemudian mana laporannya Farhad Abbas? Mana laporannya Farhad Abbas? Sampai sekarang satu orang donatur pun yang mengatakan berani minta uang kembali pun tidak ada. Jadi saya anggap tidak ada. Bagaimana itu laporan ada? Nah, dan itu merupakan satu bentuk rekayasa keji, fitnah yang sengaja dibentuk oleh lawyer-lawyer yang tidak ada kantornya, pengacara-pengacara yang tidak ada izin dan tidak pernah ikut kode etik advokat. Rata-rata mereka ini nggak jelas. Lihat aja penampilannya. Dari pengacara itu kelihatan, dari bajunya, penampilannya, gayanya kelihatan. Dari otaknya dan rekam jejak kemarin dia mengambil siapa beracara dengan siapa. Tapi kalau ini pengacara-pengacara TikTok, bukan pengacara-pengacara kayak kami ini, pengacara taktik ya, yang pakai otak dan banyak intrik maupun banyak otak inisiatif ya. Kemudian beberapa selebriti terpengaruh dan mengatakan akan di belakang menghadap Farhad. Apa sih kalian ini? Bayangkan kalau kalian sudah menyumbang dan memberi sumbangan, menyatakan bahwa yang nama Salsabila itu adalah benar, ternyata itu hoax, itu bodong. Berarti kalian semua ini bodong semua, dibodoh-bodohin sama orang. Ya, oleh karena itu saya katakan yang itu namanya hoax action itu admin ya, menjadi catatan kita untuk kita laporkan. Kita laporin sampai lu mewek-mewek ya. Kamu adalah admin Pomal yang menurut saya penjahat yang tidak punya dasar dan hanya membuat fitnah itu kalian kelola tanpa ingin mencari tahu. Jelas-jelas menyebut nama saya gitu. Dan itu kan tidak benar ya. Oleh karena itu kita akan lawan ini. Nah, jadi ini adalah menurut saya adalah pengacara-pengacara ilegal, pengacara yang mencari-cari. Mana ada pengacara awal yang membela Nomi, kemudian mundur membela donasi, donatur, kemudian berlawanan, kan aneh. Ya, udah deh. Dan mereka ini udah kita laporkan semua, termasuk satu orang itu ada kita laporkan, dan ini menyusul beberapa orang lagi kita laporkan. Ya, nanti mereka itu akan nangis-nangis. Nggak akan ada, nggak bisa. Kalau mengenai laporan saya ke Pradi, ini juga dilaporkan oleh orang yang lawyer tidak berpengalaman. Ya, apa yang tidak berpengalaman tuh? Emang kenapa? Emang lu siapa? Ya emang siapa? Saya tidak melaporkan Farhad pidana. Ya kalau pidana nggak bisa juga. Emang gua ngejek siapa? Emang yang rambut kuning di Indonesia ini ada berapa? Yang setan di Indonesia ada siapa? Apakah kalian merasa setan? Merasa Gondorowo? Merasa rambut Bukeri? Merasa begitu? Ya udahlah. Yang begini-begini menurut saya lapor itu nggak akan ditanggapi oleh Pradi. Ya, yang laporin saya bukan anggota Pradi. Ya nggak jelas juga yang laporan saya. Gitu ya, Bang? Ya itu hanya datang mempermalukan. Lagian juga kalian ngapain mau pergi ikut-ikuti syuting mereka itu? Ya, udah deh. Saya lebih hormat sama tukang parkir daripada orang yang tukang apa? Yang mau mencari-cari perhatian dengan modal berani doang, termasuk UMKM itu, UMKM yang modal berani doang untuk menjelek-jelekin Farhad Abbas. Ya, kalau mau panggil tuh Indianya, lu kumpulin, jelaskan bagaimana. Dia aja mengatakan pertama,
dia bebas bukan karena uang investasi, karena kan tidak mungkin. Nah, apalagi namanya Salsabila itu. Salsabila sini. Kalau ada oknum nama Salsabila yang pernah saya laporkan taruhan 1 triliun taruhannya ya. Kalau saya pernah melaporkan oknum itu dan orang itu dipanggil polisi, kemudian gara-gara saya dia keguguran kandungan, ya catat ya. Mulai saat ini, katanya memang dia mengalami depresi. Ya, kalau orang itu ada, suruh nongol sama saya, tunjukin suratnya, tunjukin laporan saya. Kalau nggak ada, berarti kena hoax semua, kena prank semua nih orang-orang yang tidak, yang pengangguran atau yang kurang kerjaan, yang punya tidak kepedulian tapi salah alamat, ya. Itu aja, simpel kok, seluruh harta. Kalau perlu gua telanjang bulat, gua keliling, gua gundulin ke rambut gua yang gondrong keren ini. Kalau misalnya gua bohong, oke? Siap. Bang, soal perdamaian besok gimana, Bang? Perdamaian besok Di mana, Bang? Perdamaian besok ya, biasa dia kirim surat mau damai, ya gua undang. Inilah kita pertimbangkan, apakah kita yang maunya kita undang yang ada legalitas, apakah kita undang ring 1, ring 2, ring 3, ya kan? Atau kita undang ring 7, ya kita nggak ngerti kan? Oke. Bang, yang perihal kemarin itu kan kabarnya ya UMKM itu ternyata kan kemarin yang memasuki perkarangan Abang itu karena hujan dan akhirnya dipersilakan masuk itu gimana? Nggak ada. Itu alasan dia, memang ada nyerang kok, mempermalukan, ada TikToknya semua. Ada, berarti mereka memang masuk tanpa izin, memang didorong kok, orang mau kita tutup pintu. Udahlah, Bang, sama itu ibu itu ada rekaman suaranya, dia bilang Pak Farhat, katanya Pak Farhat mau bagi-bagi uang, bagi dong uang sama saya. Itu diprovokator, dibohong-bohongin sama Andi. Andi, kok cuma modal. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dalam konten saya kali ini guna mengupdate terkait dengan tanggapan dari si Farhat Abbas perihal Salsabila yang adalah donatur yang keguguran itu. Dan dalam cuplikan video tadi juga kita sudah menyimak bagaimana tanggapan dari seorang Agus Salim yang mengekspresikan dirinya, yang mendramatisasikan dirinya ketika dia menginginkan agar Aji harus dihukum mati. Jadi saya berharap bahwa pemirsa sekalian masih terus memantau tentang perkembangan kasus ini. Tetapi main point atau target utama saya, kenapa saya masih terus mengikuti perkembangan dari kasusnya Pratiwi Novianti alias Novi dan Agus Salim ini, saya hanya mau tahu tentang penggunaan uang donasi itu. Apakah pada akhirnya masih dikembalikan atau masih dipergunakan untuk biaya pengobatan dari matanya si Agus Salim, ataukah diserahkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan? Karena bagi saya akan ada catatan penting bila pada akhirnya uang itu masih dipergunakan untuk biaya pengobatan dari matanya si Agus Salim. Mari, bagi pemirsa yang ingin mengikuti perkembangan dari kasusnya Novi dan Agus Salim ini, jangan lupa untuk terus mendukung channel saya dan jangan lupa untuk mengikuti channel saya sehingga ketika ada cuplikan-cuplikan video terbaru ataupun ada pemberitaan-pemberitaan terbaru, saya pasti akan terus mengupdate-nya ke hadapan pemirsa sekalian. Begitulah kira-kira.